Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Aluna Yovela Valepi dari SMP Negeri 4 Talelak, Barito Kuala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gips Go On 2025 yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti perlombaan mendongeng kali ini. Baik, kali ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Didengar baik-baik ya. Es lilin menjejak kelapa muda. Teman-teman, apakah kalian bisa menebak ini lagu daerah mana? Ya, benar. Ini adalah lagu daerah Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menceritakan cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Sang Kuryang Sakti. Disimak baik-baik ya. Pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Prabu Goluga. Ia suka berburu. Ia juga selalu ditemani anjing jelmaan dewa dan para pengawalnya. Tetapi pada suatu hari ia tak mendapatkan satupun hewan buruan yang dapat ia panah. Lalu ia heran dan berkata, "Ada apa ini? Mengapa anak panahku tak pernah mengenai sasaran?" Suatu hari di musim kemarau yang sangat panas, ketika ia sedang berburu, tak sengaja ia mendengar suara tangisan bayi. Lalu ia pun mendekati suara tangisan tersebut. Betapa terkejutnya ia melihat seorang bayi perempuan yang tergeletak di tanah. "Hah? Seorang bayi?" teriaknya. Lalu dengan rasa kasihan, ia pun membawa bayi tersebut ke istana dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. Singkat cerita, kecantikan Nyi Dayang Sumbi terkenal hingga ke kerajaan tetangga sehingga banyak yang ingin melamarnya. Namun semuanya ditolak oleh Nyi Dayang Sumbi dan itu membuat sang Prabu marah dan mengasingkan Nyi Dayang Sumbi ke tepi hutan yang ditemani anjing jelmaan dewa yaitu si Tumang. Suatu ketika Nyi Dayang Sumbi sedang menenun kain, tak sengaja tongkatnya terjatuh ke tanah. Namun ia malas untuk mengambilnya. Ia pun berkata, "Siapa yang mau mengambil tongkatku, akan kujadikan ia suami." Betapa terkejutnya ia melihat si Tumang naik ke atas sambil membawa tongkat tersebut. Kemudian akhirnya ia pun menerima si Tumang menjadi suaminya. Hari pun berlalu. Akhirnya Nyi Dayang Sumbi memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang suka berburu. Pada suatu hari ketika Sang Kuryang sedang berburu, ia gagal memanah seekor babi hutan. Lalu ia pun menyuruh si Tumang untuk mengajarnya. Namun si Tumang menolak dan itu membuat Sang Kuryang kesal dan membunuh si Tumang dan dibawakan daging si Tumang ke ibunya. Ketika ibunya bertanya kemana si Tumang, Sang Kuryang pun memberitahu bahwa daging yang mereka makan tadi adalah daging si Tumang. Betapa terkejut dan marahnya sang ibu mendengar hal tersebut. Lalu ia pun memukul kepala Sang Kuryang dengan centong nasi yang ada di dekatnya dan mengusir Sang Kuryang dari rumah. Setelah sekian lama mengembara, akhirnya Sang Kuryang pun kembali ke kampung halamannya dan jatuh cinta kepada seorang wanita yang ternyata itu adalah ibunya yang masih cantik dan awet muda. Betapa terkejutnya Nyi Dayang Sumbi mengetahui pemuda tersebut adalah anaknya karena tak sengaja ia melihat bekas luka kepala yang ada di kepala Sang Kuryang. Lalu ia pun berkata, "Kau adalah Sang Kuryang anakku. Mana mungkin aku menikah denganmu?" Namun, Sang Kuryang berusaha melawan takdirnya dan berkata, "Aku tak peduli apapun yang terjadi. Kau harus menjadi istriku." Kemudian, Nyi Dayang Sumbi pun ingin menggagalkan pernikahan mereka dengan memberi syarat kepada Sang Kuryang agar ia membuat perahu besar dan danau dalam semalam. Sang Kuryang Sakti pun menyanggupinya. Agar Sang Kuryang gagal membuat perahu dan danau dalam semalam, Nyi Dayang Sumbi pun membunyikan lesung agar ayam berkokok yang menandakan pagi telah tiba. Sang Kuryang pun kesal dan marah, lalu ia pun menendang ke perahu yang ia buat sampai terbalik dan menjadi sebuah gunung yang kita kenal Gunung Tangkuban Perahu. Nah,
Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah berpikir sebelum bertindak. Kedua, mengendalikan emosi. Dan ketiga, jangan memaksakan kehendak. Dan inilah kisah dari Tanah Jawa. Saya Aluna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.